Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar merek Caterpillar? Pasti kalian akan membayangkan bulldozer, ekskavator, truk tambang, dan juga alat-alat berat lainnya. Bagaimana kalau kita bawa nama besar Caterpillar tadi ke meja kerja dalam bentuk Power Tools? Nah, inilah dia Caterpillar DX3092. Mesin gerinda yang siap meramaikan pasar power tools di Indonesia. Ditenagai oleh motor berdaya listrik 720 watt di 12.000 rpm, di atas kertas tentunya akan menjanjikan performa dan juga kestabilan yang sangat baik untuk pekerjaan berat. Dan hari ini kita akan bahas mulai dari spesifikasi teknis, fitur keamanan, hingga menguji performanya langsung. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir video ini untuk mengetahui apakah DX3092 ini benar-benar garang seperti nama besarnya atau justru hanya gimmick saja. Kita lihat langsung ya. Untuk spesifikasi teknisnya di sini modelnya DX3092, kemudian motornya berdaya listrik 720 watt, diameter untuk disknya di 100 mm atau 4 inch. Kemudian kunci spindlenya di M10 dan desainnya cukup ergonomis. Perlengkapannya di dalam kotak ada blade guard, kemudian safety handle, dan juga satu kunci untuk membuka baut penjepit batu gerindanya. Dan barang ini sudah terregistrasi di K3L ya, jadi sudah memenuhi standar dan kriteria keselamatan kerja di Indonesia. Kemudian di bagian depannya ini ada hologram dan juga QR code untuk memvalidasi dan juga mengecek keaslian daripada produk ini. Untuk kemasan atau packagingnya ini menurut saya sangat kuat atau sangat kokoh ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, yang pertama buku manual penting untuk dibaca terlebih dahulu karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, kemudian petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Dan untuk garansinya kita dapat garansi 1 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Nanti tinggal kalian isi saja di sini, tanggal pembelian, serial number, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Dan kita juga dapat brosur line up produk dari Caterpillar ya. Di sini banyak macam produknya, yang cordless maupun yang corded ya. Tinggal kalian pilih saja nanti. Satu buah blade guard, ini bahannya terbuat dari besi yang cukup tebal ya. Ini dipegang terasa sangat berat ya kawan. Bisa kalian lihat sendiri ketebalannya seperti ini. Kemudian di bagian yang menempel ke mesin gerindanya sengaja dibuat lengkung seperti ini untuk memberi space atau ruang untuk batu gerinda atau blade-nya ya. Safety handle terbuat dari plastik yang cukup tebal dan kelihatan cukup kokoh ya. Nah, kemudian untuk thread atau bautnya ini di M10 ya. Nah, ini satu buah kunci untuk membuka flange atau penjepit batu gerindanya ya. Bahannya terbuat dari plat yang cukup tebal dan desainnya cukup ramping ya. Dan yang terakhir, unitnya. Untuk first impression atau sekilas penampakannya dari segi build quality ini kelihatan cukup solid, cukup serius, kemudian finishingnya juga sangat rapi, bisa kalian lihat sendiri, dan bahan dari bodi plastiknya terbuat dari plastik ABS yang berkualitas tinggi ya. Untuk saklar on off-nya terletak di bagian samping sini, sangat mudah untuk dioperasikan. Kemudian bagian mereknya ini dibuat emboss atau dibuat menonjol seperti ini ya. Sangat detail sampai-sampai register untuk trademarknya ini juga dibuat emboss seperti ini ya. Lubang pembuangan panasnya terletak di bagian bawah sini, kemudian di bagian atas cukup besar lubang pembuangan panasnya, dan juga di bagian belakang, samping kanan, dan juga samping kiri. Dan untuk gearbox atau kepalanya ini terbuat dari bahan metal, kemudian finishingnya sangat rapi dan juga sangat detail. Dan di sini sudah dilengkapi juga dengan arah putaran mesin. Dan kemudian untuk tombol pengunci spindle atau spindle locknya ini terletak di bagian atas ini. Sangat mudah untuk ditekan atau dioperasikan. Nah, seperti ini ya.
Bagian as serta flange atau baut penjepit batu gerindanya juga terbuat dari bahan yang cukup bagus ya, kelihatan kualitasnya. Dan finishingnya sekali lagi cukup rapi, cukup serius ya. Dan ini dia spesifikasi teknisnya, modelnya DX3092, kemudian motornya berdaya listrik 720 watt di 1200 rpm. Dan sekali lagi, barang ini sudah terregistrasi di K3L. Made in China, tetapi masih di bawah pengawasan Positech Jerman. Oke, dan untuk kabelnya, ini panjangnya kurang lebih 2,5 meter, kemudian kabelnya ini sudah kelas industri ya, bisa kalian lihat sendiri markingannya di sini, dan untuk stekernya juga sama, sudah kelas industri dan sudah memenuhi standar Eropa. Overall untuk build quality dan juga desain ini sangat bagus ya kawan. Dan untuk desainnya ini ciri khas dari Caterpillar ya, warna hitam perpaduan kuning, kemudian mereknya ini dibuat besar dan juga emboss seperti ini ya, memberikan kesan yang tangguh dan juga kokoh. Dan untuk bobotnya ini kurang lebih 1,5 kg saja ya. Jadi walaupun nanti akan kalian gunakan dalam jangka waktu yang lama, tidak akan membuat tangan kalian cepat pegal. Dan satu lagi untuk posisi safety handle-nya ini berbeda dengan merek gerinda lain yang pernah saya review sebelumnya. Yang ini tidak terlalu menjorok ke depan ya untuk safety handle-nya. Jadi tingkat keergonomisiannya ini sangat baik dan juga sangat nyaman di tangan ya. Oke, lanjut ke tes daya listrik tanpa beban ya. Suaranya cukup halus, dan untuk daya listrik tanpa bebannya tadi di 480 watt ya. Dan selanjutnya tes RPM. Dan untuk RPM-nya ternyata hanya di 9.895 ya, tidak sampai 12.000 RPM, masih di bawah spesifikasinya. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk memotong besi atau flat bar dengan ketebalan kurang lebih 10 mm. Kemudian setelah itu nanti akan saya menggerinda bevel atau membuang materialnya dibentuk sudut 45. Dan terakhir nanti akan saya pakai untuk menggerinda weldingan atau las-lasan ya di sini ya. Dan di sini ada hal yang cukup menarik dari mesin gerinda Caterpillar ini ya. Di awal tadi saya katakan kalau desain untuk blade covernya itu dibuat lebih cekung ya. Ternyata fungsinya ini untuk mengakomodasi batu atau blade dari mesin gerindanya ini ya. Karena ternyata as spindle-nya ini, nah as spindle-nya ini lebih panjang daripada mesin gerinda pada umumnya ya. Jadi ruang antara body dan blade-nya ini cukup luas ya. Nah ini berbeda dengan mesin gerinda pada umumnya. Di sini ruang antara bodi dengan blade-nya itu terlalu mepet ya. Sedangkan ini desain yang cukup bagus, aspek keselamatannya juga sangat diperhatikan oleh Caterpillar ya. Oke, langsung kita mulai, dan jangan lupa untuk selalu memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan, kemudian face shield, pelindung dengar, dan juga masker. Memotong flat bar dengan ketebalan 10 mm ya. Cukup enak ya, tenaganya sangat terasa ini. Mantap nih, mantap ya kawan, tenaganya sangat terasa. Ini dia hasilnya, hasil potongannya.
Sekali lagi, tenaga dan torsinya cukup bagus ya. Oke, lanjut ke menggerinda bevel. Oke, kita mulai untuk menggerinda bevel. Suaranya sangat halus ya. Dan ini pegangannya sangat ergonomis, bobotnya juga sangat ringan ya. Ini saya tekan ya. Tenaga dan torsinya sangat terasa ya. Tenaga dan torsinya sangat bagus, gitu. Tenaganya sangat terasa ini, sangat bagus. Saya tekan ya. Wih, mantap ya. Nah, mantap sekali ya kawan. Handlingnya juga sangat mantap, sangat ergonomis. Ini dia hasilnya. Menggerinda sudut atau menggerinda bevel ya. Dan sekarang kita cek suhunya ya. Untuk bodinya hanya di 32, 34, 32 sampai 34 ya. Kemudian untuk di gearboxnya ini 55 ya. Suhunya normal-normal saja dan tidak cepat panas ya kawan. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk menggerinda rata weldingan atau las-lasan ya. Tenaganya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya kawan. Torsinya sangat bagus. Tenaganya juga sangat mudah, cepat saja ya. Tidak ada masalah. Torsinya masih kencang ya. Ini saya tekan ya.
Mantap ya. Ini dia hasilnya. Cukup mudah, sangat cepat ya. Tenaga dan torsinya sangat terasa. Tadi saya tekan dengan kuat, tidak ada loss power ya. Oke, kita cek lagi suhunya. Untuk bodinya 37, kemudian gearboxnya 54 ya, 53 sampai 54. Oke, mantap. Luar biasa ya kawan. Dari hasil tes tadi, menurut saya mesin gerinda ini memang dirancang khusus untuk pekerjaan menengah sampai ke pekerjaan berat. Tenaga dan torsinya sangat terasa, walaupun waktu memotong flat bar dengan ketebalan 10 mm tadi, saya tekan dengan kuat, tetapi powernya masih terasa nendang. Dipakai untuk menggerinda rata weldingan atau las-lasan juga sangat enak, sangat nyaman, dan getarannya juga sangat halus. Untuk handlingnya ini sangat ergonomis menurut saya ya. Tidak membuat tangan kalian cepat pegal, bobotnya juga cukup ringan, cukup pas untuk dipakai manuver. Dari saya ini sangat recommended. Sesuai dengan nama besarnya yang identik dengan kekuatan di medan berat. Kestabilan tenaga dan kenyamanan ergonomisnya benar-benar di atas rata-rata ya. Dan yang paling penting harganya terjangkau. Bisa kalian dapat dengan harga di bawah 500 ribuan saja. Jadi kalau kalian sedang mencari mesin gerinda yang siap disiksa untuk pekerjaan industri berat, DX3092 ini adalah jawabannya. Nama besar, tenaga besar, seperti bulldozer. Untuk link pembeliannya silakan klik di pojok kiri bawah atau cek link pembelian di deskripsi. Cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.